Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya yang akan membahas mengenai masalah tutorial. Dan pada hari ini, fokus bahasan kita adalah mengenai masalah Zoom Meeting. Di Zoom Meeting itu terdapat menu security yang di dalamnya terdapat dua fitur. Yang pertama adalah waiting room dan juga yang kedua adalah log meeting. Apa sih security itu dan juga apa aja sih fungsinya menu waiting room itu dan juga untuk menu log meeting? Akan kita bahas satu persatu. Apabila teman-teman masuk ataupun menjadi host dan juga co-host, nah teman-teman akan melihat di bawah sini itu ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu security, partisipan, chat, share screen, lalu ada record dan juga reaction. Nah, di samping partisipan itu ada menu security dan jika teman-teman klik itu akan muncul beberapa fitur lagi. Yang pertama, log meeting, enable waiting room, dan juga hide profile partisipan. Lalu, host dan juga co-host memiliki akses untuk memberikan izin kepada partisipan. Yang pertama adalah partisipan dapat memberikan share screen-nya atau juga bisa melakukan chat, lalu habis itu juga bisa mengubah namanya ataupun rename themselves, lalu habis itu juga bisa start video. Nah, terkait mengenai masalah ini, kita akan membahas mengenai masalah log meeting dan juga enable waiting room. Yang pertama adalah log meeting. Log meeting, apa sih pentingnya log meeting ini? Jadi, apabila teman-teman melakukan log meeting, tentunya meeting yang sedang berlangsung otomatis akan terkunci dan partisipan yang baru mau bergabung itu tidak akan bisa masuk ke dalam Zoom meeting yang sedang berlangsung. Nah, jika teman-teman klik untuk log meeting, maka akan muncul you have logged the meeting. No one else can join. Dalam artian, tidak ada satupun yang bisa ikut bergabung ke dalam meeting tersebut. Baik itu waiting room ataupun tidak diaktifkan waiting roomnya. Dan seperti ini adalah tampilan dari teman-teman partisipan yang ingin bergabung tetapi posisi sedang di lock. Jadi mereka akan menerima pemberitahuan bahwa untuk meeting tersebut sedang di-lock oleh host ataupun co-host, seperti itu. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi kita selaku host ataupun co-host karena biasanya pada saat ada partisipan yang ingin bergabung, biasanya itu jaringan internetnya akan tidak stabil. Jadinya saat acara berlangsung itu akan sangat mengganggu. Apalagi acara-acara penting yang bersifat formal. Pasti nanti dia akan goyang. Kalau kita bahasanya goyang di sini ya. Goyang itu dalam artian jaringannya nanti tidak akan menjadi tidak stabil dan entah itu menjadi putus, suaranya menjadi delay atau yang lainnya seperti itu. Nah, biasanya fungsi log meeting ini kita gunakan pada saat pembukaan acara dan juga penutupan acara. Jadi seremonial utama acara tersebut akan kita log kayak gitu. Sehingga misalkan yang lagi ada Indonesia Raya tidak terputus ataupun lagi pembacaan doanya tidak terputus. Karena yang digunakan jaringannya pun akan tetap stabil seperti itu. Itu untuk fungsi log meeting. Lalu yang kedua adalah enable waiting room. Enable waiting room ini fungsinya adalah apabila host dan juga co-host checklist enable waiting room, maka partisipan yang ingin masuk ke dalam meeting kita itu akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam waiting room. Seperti itu. Contoh misalkan nih, ada rekan saya yang mau masuk ikut bergabung, maka di pojok kanan itu akan ada tulisan waiting room 1. Kita selaku host maupun co-host bisa mengadmit ataupun meremove peserta tersebut. Apabila memang pesertanya kita hendaki untuk masuk ke dalam meeting kita, maka kita akan klik admit aja, atau misalkan kita tidak berkenan, ya udah ditinggalin aja di situ, jangan diapa-apain kayak gitu. Nanti dia otomatis akan leave sendiri ataupun kita juga bisa meremove. Cuma kalau kita meremove, maka si partisipannya tidak akan bisa masuk lagi menggunakan ID yang digunakan oleh dia. Jadi dia harus menggunakan ID lain dan juga mengubah namanya sehingga bisa masuk ke dalam meeting kita seperti itu. Fungsinya apa sih untuk waiting room? Ini sangat penting sekali karena kita dapat menyaring orang-orang ataupun partisipan mana saja yang bisa masuk ke dalam meeting kita. Karena banyak sekali ditemukan
ada partisipan-partisipan iseng nih yang kadang-kadang bukan partisipan kita, tapi dia ingin ikut mendengarkan apa sih isi meeting dari kita. Sedangkan meeting kita mungkin sifatnya itu formal ataupun sifatnya rahasia seperti itu. Nah, lalu jika misalkan nih, Mas, saya itu ada admit salah satu peserta, apa yang harus saya lakukan? Padahal saya nggak mau nih dia masuk ke dalam meeting saya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan, teman-teman tinggal cari aja namanya siapa, lalu abis itu diklik yang pojok kanan, ada tulisan more, diklik maka kan muncul beberapa pilihan. Teman-teman tinggal klik put in waiting room, maka otomatis si partisipan tersebut akan balik lagi ke waiting room, seperti itu. Jadinya tidak perlu teman-teman remove karena kasihan, siapa tahu kan mereka pengen join tapi ternyata salah namanya kayak gitu. Jadinya lebih baik dimasukkan saja ke waiting room, seperti itu. Ini juga berlaku misalkan nih ada agenda rapat lanjutan. Jadi ada 10 partisipan, lalu habis itu kita mau melanjutkan ke agenda berikutnya dengan meeting Zoom yang sama, dengan ID yang sama, dan ada 5 orang yang tidak kita perkenankan untuk di-joinkan ke dalam Zoom tersebut, maka 5 orang ini bisa kita put in waiting room kan. Jadi dia akan balik lagi ke waiting room kayak gitu. Bisa tidak langsung dia akan jika dia mungkin dia akan leave sama meetingnya, tapi kalau memang tidak kadang kan banyak nih partisipan yang tidak mengikuti alur rapat itu sendiri, maka dia akan otomatis tetap berada di waiting room tersebut. Nah, seperti itu untuk menu waiting room dan juga enable waiting room. Oh iya, satu lagi tadi ada terlewat sedikit. Lalu untuk teman-teman kalau seandainya nih Mas host dan juga co-host sudah melock meeting tersebut, apakah teman-teman yang lain akan tetap bisa masuk setelahnya? Tentu ini bisa. Jadi semuanya ada di kuasa host dan juga co-host. Apabila memang acara udah selesai, maksudnya acara intinya untuk pembukaan itu udah selesai, host dan juga co-host dapat meng-unlock ataupun unchecklist untuk lock meetingnya, kayak gitu. Jadinya nanti otomatis teman-teman yang akan mau bergabung itu diperkenankan untuk masuk lagi, seperti itu. Jadi itu dia dua fungsi untuk waiting room dan juga log meeting yang kita bahas pada hari ini. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong dibantu share kepada teman-teman yang lain agar ilmunya tidak putus di sini aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun saya. Kita akan bahas dan diskusi lagi mengenai Zoom meeting yang lainnya, fitur-fitur apa aja yang lainnya di video berikutnya. Baik, saya Dimas, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya dan goodbye.